Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mari silahkan masuk. Ibu silahkan duduk. Untuk menjaga privasi ibu, saya akan menutup pintu dan sampiran ya Bu. Menutup pintu, menutup sampiran. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidanma yang bertugas pada sore hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Aida, Ibu Aida usia berapa Ibu? 28 tahun. Ibu Aida datang kemari, ada yang bisa saya bantu? Apa? Saya pengen mengetahui cara pengelolaan sampah yang benar. Ya Ibu, di sini Ibu pengen mengetahui cara pengelolaan sampah yang benar ya Bu. Sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu, apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang pengelolaan sampah itu bagaimana? Tidak. Baik, kalau begitu di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang pengelolaan sampah ya Bu. Pengelolaan sampah yang benar dengan maksud dan tujuan agar Ibu mengetahui dan memahami sampah itu, sampah yang bisa dikelola itu sampah yang seperti apa aja, kemudian dampak buruknya itu seperti apa ya Bu. Di sini saya akan menjelaskannya menggunakan lembar balik ini ya Bu. Apakah Ibu sudah bersedia? Baik, kalau begitu saya akan menjelaskannya ya Bu. Yang pertama itu pengertian dari sampah terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini ada gambarnya ya Bu. Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Bisa juga diartikan dengan benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sampah ya Bu. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifat dan wujudnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama organik, yang kedua anorganik. Yang organik itu sampah yang bias diurai, yaitu dimana sampah itu mudah membusuk dan dapat dijadikan kompos ya Bu, seperti dari daun, kemudian ada kayu, ada kulit, kemudian ada telur, ada sisa makanan manusia, kemudian ada kardus dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada sampah anorganik ya Bu. Sampah anorganik ini sampah yang tidak bias diurai, yaitu dari contohnya itu dari plastik wadah mainan, kemudian botol atau gelas minuman, kemudian ada plastik wadah pembungkus makanan, kemudian ada kaleng, kemudian ada kertas dan lain-lain ya Bu. Kemudian sampah ini juga dapat dijadikan sampah komersial ya Bu, atau bisa sampah ini bisa dijual ya Bu dengan bentuk produk ya Bu. Kemudian selanjutnya itu ada dampak buruk sampah ya Bu. Dampak buruk sampah itu ada 4. Dampak pada sosial ekonomi. Dampak pada sosial ekonomi ini akibat limbah itu sisa buangan yang numpuk adalah perubahan sosial dan ekonomi masyarakat yang nantinya itu bila penampungannya itu tidak efektif akan menyebabkan penyakit pada masyarakat di sekitarnya. Kemudian ada dampak pada bencana. Dampak pada bencana ini di mana pembuangan sisa itu akan dibuang ke aliran air secara terus-menerus. Itu akan terjadinya tersumbatnya aliran air tersebut ya Bu. Kemudian selanjutnya ada dampak pada lingkungan. Dampak pada lingkungan ini di mana limbah akan menjadi dampak buruk karena mencemari air yang nantinya akan berujung ke sungai. Kemudian yang terakhir itu ada kesehatan ya Bu. Dampak pada kesehatan. Dampak pada kesehatan ini sangat buruk karena limbah sisa buangan tersebut itu kesehatan akan muncul dan berkembang biak di organisme penyebab penyakit dan akan menarik binatang seperti lalat dan anjing. Kemudian selanjutnya itu ada program pengurangan
pengurangan pembuangan sampah ya Bu, ada 3, reduce, reuse, sama recycle. Yang reduce itu atau pengurangan penggunaan ini di mana suatu usaha pengurangan bahan buangan yang tidak memakai sesuatu yang berpotensial nantinya akan menjadi sampah yang ketika selesai digunakan itu nantinya akan dibuang. Kemudian yang reuse ya Bu, yang reuse ini penggunaan kembali. Di mana penggunaan kembali ini usaha pengurangan bahan buangan yang menggunakan produk baru yang bermanfaat. Kemudian kegiatan ini juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi karena nantinya bisa dijual. Pendapatan ekonomi akan meningkat. Kemudian yang sampah itu memiliki fungsi utama. Jadi sampah ini yang bisa digunakan, yang masih memiliki fungsi utama ataupun fungsi lainnya ya Bu. Kemudian yang terakhir itu ada recycle. Recycle ini di mana daur ulang. Daur ulang ini di mana usaha penggunaan bahan buangan dengan mengelola produk baru yang bermanfaat yang nantinya itu bisa dijual dan bisa menjadi pendapatan ekonomi ya Bu. Kemudian selanjutnya itu ada pengelolaan sampah yang benar menurut sifat dan wujudnya ya Bu. Yang pertama, Ibu bisa dilihat di sini, pembuangan sampah organik dan anorganik itu dipisahkan ya Bu. Kemudian bisa ubah sampah organik menjadi kompos, menjadi pupuk kompos. Kemudian ganti alas plastik sampah itu menjadi kertas dan kardus ya Bu, menggunakan kertas atau kardus. Kemudian memberikan sisa minyak jelantah ke instansi pengelolaan minyak. Kemudian mendaur ulang sampah anorganik itu yang kering. Kemudian kemudian mengelola sampah yang berbahaya. Kemudian meminimalisir penggunaan plastik dan sampah lainnya. Kemudian selanjutnya itu mengelola sampah yang berbahaya ya Bu. Sekian penjelasan dari saya tentang pengelolaan sampah yang benar ya Bu. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, kalau sudah jelas, ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Baik, kalau begitu saya akan mengevaluasi Ibu ya Bu. Tadi kan saya sudah menjelaskannya, sejauh mana Ibu memahami apa yang sudah saya jelaskan. Tadi kan sampah itu dibagi menjadi 2. Yang satu apa ya Bu? Sampah organik sama anorganik. Oh iya Ibu, sepertinya Ibu sudah paham ya Bu. Nanti bisa praktekkan atau diinikan di rumah ya Bu. Sekarang soalnya Ibu sudah paham dan mengerti. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Sekian konseling dari saya anak. Dokumentasi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 telah diberikan konseling pendidikan kesehatan tentang pengelolaan sampah yang benar pada Nyonya Aida usia 28 tahun. Dengan hasil evaluasi, Nyonya Aida memahami dan mengetahui pengelolaan sampah yang baik dan benar. Terima kasih.